Damai sejahtera bagimu. Mengapa kamu takut? Mengapa timbul keraguan dalam pikiranmu? Lihat, tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah, kau akan tahu. Karena hantu tidak mempunyai daging dan tulang seperti yang ada padaku. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu. Semua yang tertulis tentang aku dalam Taurat Musa, kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur harus digenapi. Seperti tertulis, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati di hari ketiga. Dan dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya. Dan aku akan mengutus Roh Kudus bagi kamu, tapi kamu harus tinggal di Yerusalem sampai saat kamu menerimanya. Tuhan memberkati dan memelihara engkau. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, dan jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa, sampai kepada akhir zaman. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita kembali bersama-sama dipersatukan Tuhan, masih di rumah kita masing-masing, tetapi saya percaya bahwa hati kita saat ini dipersatukan Tuhan bersama-sama untuk kita memuji, memuliakan nama Tuhan. Baik, mari kita akan persiapkan hati dan jiwa kita. Pada hari ini kita akan melaksanakan satu ibadah yang istimewa, yaitu ibadah kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Baik, kita akan persiapkan jiwa kita bersama-sama untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Musik akan mengalun dengan lembut. Saya persilakan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk bersaat teduh sejenak secara pribadi. Persiapkanlah diri sebaik-baiknya untuk menghampiri hadirat Tuhan. Berdoalah secara pribadi.
dalam surga, pagi hari ini kami juga mohon ampun Tuhan atas segala ketidaklayaan kami, atas setiap dosa kesalahan kami yang sudah kami lakukan sehingga membuat diri kami tidak layak di hadapan Tuhan. Saat ini kami mohon ampun, dan biarlah Tuhan sendiri yang berkenan melayakkan kami untuk kami boleh menghampiri tahta Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih buat karya-Mu yang luar biasa atas hidup kami. Pagi hari ini kami serahkan ibadah kami sepenuhnya dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Mohon pimpinan penyertaan Tuhan. Kami menyerahkan para pelayan Tuhan yang melayani pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan mengurapi setiap kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Biarlah Tuhan segala apa yang kami lakukan pada pagi hari ini berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun atas segala dosa kekurangan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari yang percaya bersama katakan amin. Kita masih akan tetap berdiri. Kita akan kembali meninggikan nama Tuhan. Kita akan memuji Tuhan bersama-sama dengan pujian Selamat di Tangan Yesus. Tiba saatnya kita akan menaikkan beberapa pokok doa melalui doa syafaat. Kita akan berdoa untuk bangsa dan negara, kita berdoa untuk GGBI dan juga bagi Gereja Baptis Indonesia Kenesaret. Untuk itu kami mohon Bapak Pendeta Andi Wijaya berkenan memimpin dalam doa syafaat. Kita bersama berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi-Mu Tuhan Yesus Kristus,
Bapa yang ajaib yang senantiasa mengasihi kami. Pagi hari ini kami bersyukur bersama dengan seluruh umat Tuhan di GBI Genesaret khususnya dan umat Tuhan di seluruh dunia. Kami bersama-sama boleh beribadah untuk mengenang peristiwa Tuhan Yesus kembali ke surga. Saat pada pagi hari ini Tuhan, kami meyakini kuasa-Mu tetap Kau nyatakan dalam kehidupan kami bersama-sama, sehingga di tengah pandemi COVID-19 yang saat ini masih terus terjadi, kami bersama-sama tetap merasakan penyertaan yang datang dari Tuhan Yesus Kristus. Terlebih dengan peristiwa kebangkitan dan juga kenaikan Tuhan Yesus ke surga, memberikan kekuatan kepada kami, memberikan kuasa kepada kami, untuk kami boleh tetap kuat di dalam Tuhan Yesus, berpengharapan di dalam kasih-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami hari demi hari, bersama-sama kami boleh terus menikmati kuasa dan kemuliaan Tuhan. Kami meyakini bahwa di tengah-tengah kehidupan kami sebagai warga negara Republik Indonesia, pada pagi hari ini Tuhan tetap mewujud nyatakan kasih, sehingga kami bersama-sama boleh melihat bahwa para pemimpin kami, baik Presiden yang kami kasihi Bapak Joko Widodo bersama dengan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, beserta dengan seluruh pemimpin kami yang ada di daerah-daerah di seluruh pelosok tanah air, secara khusus yang ada di Kediri Kota. Kami melihat Tuhan berkarya melalui hidup mereka, sehingga para pemimpin kami bersama-sama boleh berusaha memutus rantai penyebaran COVID-19, sehingga di dalam kehidupan kami Tuhan, di tengah situasi yang menjadi wabah ini, kami boleh tetap terpelihara. Keberadaan kami sebagai warga negara Republik Indonesia boleh tetap bersukacita di dalam keadaan ini. Dan kami meyakini oleh karena peristiwa kenaikan Tuhan ke surga membawa satu pengharapan baru bagi kami, sehingga kami bersama-sama boleh menangkap kehidupan bersama dengan Engkau. Kami serahkan Tuhan tidak henti-hentinya untuk saudara-saudara kami yang terpapar virus corona. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Begitupun saudara-saudara kami yang terdampak, Tuhan pelihara, sehingga saudara-saudara kami semuanya boleh mengalami sukacita, damai dan sejahtera-Mu. Kami meyakini bahwa tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa terulur melindungi segenap keberadaan kami warga negara Republik Indonesia khususnya dan dunia pada umumnya. Kami percaya tangan-Mu yang penuh dengan kuasa membawa kami semuanya tetap pada satu fokus untuk kami memuliakan Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan untuk TNI Polri dan aparat desa yang sampai saat ini terus bahu-membahu berusaha memutus penyebaran COVID-19. Bapa berkati mereka, Tuhan jaga mereka, Tuhan lindungi mereka, sehingga pada akhirnya kemuliaan-Mu nyata di dalam kehidupan kami bersama-sama. Tuhan, kami juga meyakini bahwa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa terulur untuk gabungan Gereja Baptis Indonesia, di mana upaya para pemimpin kami dalam BPN sampai dengan BPD di seluruh Indonesia, pimpinan kami dalam Badan Musyawarah Nasional, pimpinan kami pembina YBI bersama dengan pengurus dan pengawas YBI maupun YSBI, bersama-sama dengan pemerintah negara Republik Indonesia berupaya untuk melawan COVID-19 dan penyebarannya. Kami yakin Tuhan bahwa semuanya akan dapat berhasil dengan baik. Oleh karena Tuhan kuasa-Nya Kau nyatakan, setiap hal yang dikerjakan akan membawa kebaikan bagi kami bersama-sama. Kami serahkan untuk rumah sakit Baptis, baik yang ada di Kediri, di Batu, di Lampung, klinik Baptis di seluruh tanah air tercinta, maupun juga seluruh rumah sakit yang ada di tanah air kami, Tuhan, kami serahkan kepada-Mu.
Secara khusus kami serahkan dokter, perawat, dan karyawan rumah sakit maupun klinik, supaya mereka dilindungi oleh Tuhan Yesus Kristus dan diberi kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat terus mengabdikan kehidupan mereka, berjuang sebagai garda terdepan untuk melawan penyebaran COVID-19. Tuhan berkati mereka sehingga mereka tetap bersukacita di dalam segala keadaan dengan kesehatan, kekuatan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap pribadi. Tuhan, kami menyerahkan pada saat kesempatan pagi hari ini Gereja Baptis Indonesia Genesaret, baik yang ada di Kediri maupun yang ada di cabang Brebek. Tuhan berkati seluruh warga jemaat Tuhan. Biarlah di dalam kehidupan mereka terus bertumbuh di tengah pandemi COVID-19 ini. Mereka terus bertumbuh di dalam kerohanian bersama dengan keluarga masing-masing. Setiap pribadi mengalami Tuhan di dalam kehidupannya. Dan kami meyakini kuasa yang menyatakan akan memampukan setiap keluarga untuk terus menunjukkan iman di dalam Tuhan Yesus, sehingga di dalam kehidupan mereka semuanya tetap mengalami sukacita, damai, dan sejahtera-Mu. Kami menyerahkan panitia perancang Gereja Baptis Indonesia Genesaret, juga kami serahkan Bapak Gabrielus David sebagai koordinator di cabang. Tuhan berkati supaya semua dapat berjalan baik kegiatan-kegiatan yang dikerjakan. Kami meyakini bahwa itu semua akan menjadikan setiap sidang jemaat Tuhan yang ada di Indo di cabang menikmati kasih Tuhan. Kami pun meyakini bahwa tangan-Mu yang penuh dengan kuasa akan terus mewujud nyatakan melalui kehidupan panitia perancang gereja untuk terus menumbuh kembangkan Gereja Baptis Indonesia Genesaret di tengah merebaknya pandemi COVID-19 ini. Kami menyerahkan jemaat Tuhan yang harus bekerja di rumah. Tuhan berkati, Tuhan nyatakan hikmat dan kuasa supaya mereka dapat mengerjakan tugas dengan baik. Jemaat yang harus tetap bekerja di luar rumah, Tuhan memberkati mereka, Tuhan menjaga, melindungi mereka, Tuhan nyatakan kesehatan dan kekuatan, sehingga saudara-saudara kami tetap dengan sukacita menjalankan tugasnya. Jemaat Tuhan yang dirumahkan, Tuhan berkati hidup mereka, Tuhan pelihara mereka, sehingga saudara-saudara kami kelak dapat menikmati pekerjaan kembali oleh karena Tuhan yang menuntun dan membimbing mereka. Kami menyerahkan Tuhan untuk anak-anak-Mu yang harus belajar di rumah. Bapa, berkati mereka semuanya, supaya dengan hikmat-Mu setiap anak-anak-Mu dapat meraih masa depan mereka, cita-cita mereka bersama dengan Tuhan, sehingga kehidupan mereka sungguh menjadi berkat bagi setiap pribadi yang ada di sekitar mereka. Demikian pula anak-anak-Mu Tuhan pasti akan menjadi seorang pribadi yang nantinya memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semua yang ada. Kami serahkan Tuhan kehidupan kami, juga pergumulan kami sepenuhnya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah dan Juru Selamat kami. Kami bersama berdoa. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan ayat 49. Saya akan menolong membacakannya bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukas pasal 24 ayat 44 sampai dengan 49. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab akhir dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya, berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu
apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Amin. Mari kita akan meningkatkan bakti kita akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan melalui persembahan dan persepuluhan. Kita akan pujikan nama Tuhan, pujian Tuhan Yesus baik. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami, Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan melalui harta kami. Ya Tuhan, Kau yang akan menyucikan dan menguduskan persembahan dan persepuluhan kami, sehingga boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan melalui Gereja Baptis Indonesia Genesaret. Terima kasih Tuhan, kami serahkan persembahan kami sepenuhnya ke dalam kuasa tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita bersama pujikan pujian berkati persembahan.
Agustinus Andi Wijaya. Untuk itu waktu dan tempat kami serahkan. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersukacita pada pagi hari ini kita boleh memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Dan marilah ketika kita bersama-sama bersukacita di tengah merebaknya pandemi corona ini, mari sejenak kita serahkan kehidupan kita di dalam Tuhan Yesus, supaya di dalam kehidupan kita bersama-sama kita boleh semakin memahami dan nantinya kita boleh memaknai kenaikan Tuhan di dalam kehidupan kita bersama. Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum masuk di dalam firman Tuhan, ada satu perkara penting yang harus kita perhatikan, bahwa ketika ada orang tua yang berpesan kepada anaknya, tentulah anak akan melaksanakan pesan orang tua dengan penuh sukacita, dengan penuh tanggung jawab. Oleh karena biasanya ketika ada orang tua yang sudah akan memasuki kehidupan yang baru di dalam Tuhan, bersama-sama dengan Tuhan, saudara, ada satu pesan khusus dan anak-anaknya pasti akan menjalani dengan sukacita dan tanggung jawab. Dan sekali lagi, sebelum Tuhan Yesus naik ke surga, Dia juga menyatakan pesan terakhir, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus dapat memaknainya, sehingga hidup kita menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari bersama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kalau pagi hari ini kami bersama-sama boleh datang kepadamu dan kami bersama-sama akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami Bapa, nyatakan hikmat-Mu supaya kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, sehingga di dalam kehidupan kami bersama-sama dengan pemahaman yang ada melaksanakan kebenaran firman-Mu, dan hidup kami biarlah tetap ada di dalam Tuhan. Terima kasih, kami menyambut firman-Mu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya sampaikan di depan, pesan terakhir Tuhan Yesus Kristus disampaikan kepada para murid. Nah, hari ini kita bersama dengan seluruh umat Kristiani di dunia, juga yang ada di Indonesia khususnya, kita dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang walaupun kita lihat dalam kehidupan kita tahun demi tahun, bahwa peristiwa kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tidak dilakukan sesemarak ketika kita merayakan Natal ataupun Paskah. Tetapi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukan persoalan semarak atau tidaknya, tetapi bagaimana saudara dan saya di dalam memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, hidup kita ada di dalam kesadaran betapa pentingnya makna peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga memberi pengenalan kita akan kuasa Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia telah menguasai alam semesta raya ini. Peristiwa Dia naik ke surga telah menjadi wujud nyata bahwa Dia sudah benar-benar bangkit. Kenaikan Tuhan Yesus ke surga meneguhkan iman kepercayaan kita bahwa kebangkitannya itu adalah benar adanya. Dan ketika Dia berada di surga, Dia hidup untuk selama-lamanya. Karena Tuhan Yesus adalah Allah kita yang hidup. Amin. Nah, ketika membaca di dalam kitab Lukas yang kita baca tadi, saudara-saudara, ada dua catatan penting yang harus saudara dan saya pahami.
berkenaan dengan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Petikan yang kita baca merupakan bagian beberapa waktu sebelum peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Tuhan Yesus bersama-sama dengan para murid, dia menyampaikan pesan yang pertama, bahwa berita pengampunan dosa harus disaksikan. Berita pengampunan dosa harus disaksikan kepada setiap orang. Terdapat di dalam ayat yang ke-46 sampai dengan 48. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, dalam perjanjian lama mengajarkan kepada kita semua bahwa pengampunan dosa itu harus dilakukan dengan membawa korban penghapus dosa ataupun korban penghapus salah. Baik itu domba ataupun lembu, tidak boleh ada yang bercacat celah yang dikorbankan. Nah, kemudian darah hewan yang dibawa itu, saudara-saudara, dipersembahkan sebagai korban penebus dosa, disembelih, kemudian darahnya dipercikkan kepada orang-orang yang mengaku dosa itu. Dengan demikian dosa mereka diampuni. Tetapi ketika Tuhan Yesus pada saat mengalami penyiksaan, kita boleh melihat di sana bahwa saat itulah apa yang digambarkan di dalam kehidupan perjanjian lama, yaitu korban penghapus dosa, korban penghapus salah. Saat ini nubuatan itu digenapi, di mana Tuhan Yesus Kristus menumpahkan darahnya bagi banyak orang, bagi setiap manusia, khususnya bagi mereka yang percaya kepadanya, sehingga terjadi pengampunan dosa dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepadanya. Oleh karena darah Tuhan Yesus Kristus menebus dosa-dosa kita semuanya. Dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang perlu saudara dan saya pahami, bahwa di dalam ayat 46 sampai dengan 48, di sana ada satu kata tentang pertobatan. Ini memberi satu gambaran bahwa ketika para murid memberitakan tentang pengampunan dosa, tuntutan yang utama adalah adanya pertobatan. Ini sangat penting untuk saudara dan saya pahami, karena pada dasarnya ketika kita di dalam hidup masing-masing walaupun mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi hidup kita tidak ada di dalam pertobatan, maka saudara dan saya tidak akan pernah mengalami pengampunan dosa itu. Perjanjian lama, seseorang yang mengaku dosanya membawa korban, kemudian mempersembahkan korban itu, darah korban itu kemudian dipercikkan kepada orang yang mengaku dosa. Saudara dan saya, dalam bagian ini Bapak Ibu dan saudara-saudara, ketika menerima pesan dari Tuhan Yesus Kristus bahwa berita pengampunan dosa harus disampaikan, maka saudara dan saya sebagai anak-anak Tuhan pun harus juga melakukan hal yang sama, di mana di dalam kehidupan kita bersama-sama sebagai orang-orang yang percaya harus memberitakan pengampunan dosa di dalam Tuhan Yesus Kristus bagi setiap orang yang belum percaya. Baik melalui kehidupan kita, melalui perkataan kita, melalui gaya hidup kita. Terlebih jika saudara dan saya diberi kesempatan oleh Allah, kita katakan kepada saudara-saudara kita yang lain bahwa Tuhan Yesus telah mati di atas kayu salib dalam kerangka untuk menebus, menghapus dosa umat manusia. Dan yang penting, setiap orang yang mau mendengar, hendaknya saudara dan saya terus mendoakan mereka sehingga mereka terbuka hati, terpanggil untuk menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan hidup di dalam pertobatan itu. Sekali lagi, tanpa adanya pertobatan, kita tidak akan pernah mendapatkan pengampunan itu. Pada dasarnya ketika kita bertobat, mengaku percaya Yesus adalah Tuhan, Juru Selamat secara pribadi, di sana saudara dan saya boleh menikmati pengampunan dosa itu. Oleh karenanya, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, di dalam
dalam keberadaan ini, saudara dan saya harus terus menyadari bahwa pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus Kristus dipertegas ketika dia naik ke surga. Pada saat peristiwa naik ke surga, maksud saya, dia berkata, kalau di dalam versi Injil Matius, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku, baptislah, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kalau menurut versi yang ada di dalam kitab Kisah Para Rasul, jika Roh Kudus turun atas kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Saudara-saudara, betapa pentingnya bagi kita semuanya memaknai peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tuhan Yesus berpesan bahwa di dalam Dia ada pengampunan dosa, di dalam Dia ada penebusan, sehingga saudara dan saya sebagai orang-orang yang berdosa, yang seharusnya menerima hukuman, kita mendapatkan pengampunan, kita dibebaskan dari hukuman itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, peristiwa ini sangat penting untuk saudara dan saya pahami. Kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang yang percaya, ketika kita bersama-sama dengan seluruh umat Tuhan menikmati karyanya, saat kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus naik ke surga, mari kita mau ingat bahwa Dialah domba yang disembelih untuk pengampunan dosa kita semuanya. Karena ini menjadi pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus bagi kita, hendaknya saudara dan saya boleh menjadi saksi-saksi Tuhan. Saudara-saudara, ada orang berkata, saya takut, saya nggak berani. Tuhan Yesus adalah Allah yang ajaib. Tuhan Yesus begitu peduli kepada kita semuanya. Sekaligus menjadi catatan yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengutus para murid, memberi pesan kepada para murid supaya mereka menjadi saksi, ayat 49 berkata bahwa Dia menjanjikan seorang penolong yang mana akan menolong kita semua untuk dapat bersaksi. Saudara, dengan kata singkat, catatan yang kedua adalah Roh Kudus dijanjikan bagi kita orang percaya. Ketika Tuhan Yesus berpesan bahwa kita harus menjadi saksi-saksi Tuhan, Dia memperlengkapi kita dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga memampukan kita bersama-sama untuk dapat menjalankan pesan terakhir Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus mencurahkan kuasa Roh Kudus bukan hanya sekedar hadir di tengah-tengah kita, bukan sekedar hadir di dalam kehidupan kita, tetapi lebih daripada itu, kuasa Roh Kudus memampukan saudara dan saya untuk menjadi saksinya di tengah-tengah dunia ini. Sungguh sangat menarik Bapak Ibu dan saudara-saudara ketika saya mempelajari dalam bahasa Yunani. Kata dunamos ternyata memiliki dua arti, yaitu kekuatan dan kuasa. Kalau kekuatan itu ke dalam, tapi kalau kuasa itu keluar. Kemampuan ke dalam, kemampuan keluar. Artinya begini, ketika Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang yang percaya kepadanya, maka di sana ada kekuatan dalam kehidupan orang-orang percaya untuk tetap bertahan di dalam iman, di dalam segala situasi yang terjadi, sama seperti para murid yang mana mereka saat itu ketakutan, tetapi diubahkan oleh Tuhan menjadi sukacita. Mereka yang pada mulanya tidak berani keluar, maka sekarang mereka menjadi berani untuk memberitakan Injil. Kuasa yang dinyatakan itu artinya saudara-saudara, pada waktu saudara dan saya bersaksi, bukan saudara dan saya berkata-kata, tetapi kita dipimpin oleh Allah dengan kuasanya. Saudara dan saya akan melihat bahwa setiap perkataan firman Tuhan yang kita nyatakan kepada saudara-saudara kita tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sungguh luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Pesan terakhir
terakhir yang dinyatakan Tuhan Yesus, supaya saudara dan saya menjadi saksi-saksi Tuhan. Tuhan tetap berkarya melalui hidup kita bersama. Dia memperlengkapi kita dengan Roh Kudus. Artinya Allah yang betul-betul nyata dalam hidup kita. Ketika saudara dan saya memahami bahwa Allah yang Immanuel itu ada dalam diri kita, memimpin hidup kita, maka kekuatannya akan nyata dalam hidup kita, memampukan kita untuk tetap bertahan di dalam segala keadaan, dan kuasanya memampukan saudara dan saya untuk keluar memberitakan kabar sukacita, berita pengampunan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan kita semuanya? Ketika selama ini saudara dan saya memperingati peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, pernahkah di dalam kehidupan kita berpikir, pernahkah kita mengkaji bahwa di dalam kehidupan kita ternyata Tuhan yang berpesan sedemikian rupa juga memperlengkapi saudara dan saya dengan kuat kuasa Roh Kudus, sehingga di dalam kehidupan kita boleh menjadi saksi bagi Dia. Pagi hari ini menjadi sukacita bagi kita bersama-sama, di mana Tuhan Yesus yang naik ke surga, di sana Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya, dan kelak akan kembali menjemput kita semuanya. Saudara-saudara, dalam rentang waktu saudara dan saya menunggu kedatangan kembali Tuhan Yesus Kristus untuk kali yang kedua, itu adalah kesempatan bagi kita bersama untuk menjadi saksi bagi Dia. Juga bukan satu kebetulan jika saudara dan saya berdiam di satu tempat. Tuhan menempatkan saudara dan saya di tempat di mana kita tinggal. Di sanalah saudara dan saya harus menjadi saksi bagi Tuhan. Bukan satu kebetulan saudara dan saya ditempatkan di satu tempat bekerja. Di sanalah saudara dan saya harus menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Juga bukan sebuah satu kebetulan ketika saudara dan saya ditempatkan untuk dapat belajar di tempat-tempat tertentu, di sekolahan, di kampus. Saudara, itu adalah lautan Tuhan. Bahkan ketika saudara dan saya berjalan di tempat umum, ada satu kendaraan umum bersama-sama, orang yang ditempatkan Tuhan di sebelah saudara itu adalah pribadi yang seharusnya mendengarkan berita pertobatan itu, berita pengampunan dosa itu maksud saya. Sehingga dengan demikian, hidup saudara dan saya dimanapun berada bukan suatu kebetulan, tetapi Allah berkehendak saudara-saudara ditempatkan di tempat-tempat itu supaya kita boleh menjadi saksi bagi Dia. Pagi hari ini Bapak Ibu dan Saudara, mari mungkin kita berkata, aku gak mampu, aku gak berani. Mungkin selama ini kita masih mengandalkan manusia kita. Mari kita setelah menyadari bahwa Tuhan memperlengkapi kita dengan Roh Kudus, mari bersama kita buka hati untuk Dia. Supaya di dalam kehidupan kita ada kekuatan, kita bertahan di dalam segala keadaan. Bahkan di dalam situasi kondisi yang merupakan wabah yang saat ini terjadi di negara kita, pandemi COVID-19 yang hari-hari ini kita rasakan semakin merebak. Saudara-saudara, dengan kekuatan yang Tuhan nyatakan itu, kita tetap bertahan di dalam iman. Begitupun dengan kuasa yang ada di tengah situasi kondisi yang tidak menentu ini, mari saudara dan saya boleh tetap menjadi garam dan terang dunia. Mari dalam kehidupan kita boleh tetap menjadi saksi bagi Tuhan, sehingga di dalam kehidupan kita bersama kita bakal melihat bahwa kuasa Tuhan dinyatakan, ada begitu banyak jiwa-jiwa datang kepadanya. Melalui kesaksian kita semuanya, biarlah nama Tuhan Yesus Kristus ditinggikan dan dimuliakan. Oleh karena itu, pagi hari ini mari kita mohon bersama-sama supaya kuat kuasa Allah Roh Kudus memampukan kita hidup di dalam Tuhan. Mari bersama kita tetap berjalan di dalam kebenarannya dengan kekuatan dan kuasa yang Tuhan nyatakan melalui Allah Roh Kudus yang dinyatakan dalam hidup kita bersama. Mari kita tetap berjalan di dalam Tuhan Yesus Kristus
supaya di dalam kehidupan kita bersama kita boleh menjadi saksi bagi Tuhan. Hidup saudara dan saya boleh berguna. Hidup kita bersama-sama boleh menjadi orang-orang yang menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, pagi hari ini biarlah firman Tuhan menjadi dorongan bagi kita semuanya, supaya di dalam kehidupan kita hari ini dan seterusnya boleh menjadi saksi Tuhan. Hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih jikalau pada pagi hari ini Kau tetap menyatakan kemuliaan di dalam kehidupan kami bersama-sama. Secara khusus ketika kami bersama-sama memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kami diingatkan tentang pesan terakhir Tuhan Yesus sebelum naik ke surga. Kami harus menjadi saksi Tuhan. Kami harus memberitakan berita pengampunan dosa kepada orang-orang yang belum mengenal Engkau. Bahwa di tengah kehidupan kami yang saat ini, di saat kami bersama-sama memperingati kenaikan-Mu ke surga, kami tengah ada di dalam keadaan yang tertekan oleh karena adanya wabah pandemi COVID-19 yang terjadi di negara kami. Tuhan, kami yakin bahwa Allah Roh Kudus memampukan kami, memberi kekuatan kepada kami untuk tetap kami bertahan. Dan dengan kuat kuasa yang Kau nyatakan kepada kami, Allah Bapa memampukan kami supaya kami boleh tetap menjadi saksi-saksi Tuhan di tengah keadaan yang tidak menentu ini. Hamba-Mu menyerahkan seluruh sidang jemaat-Mu, warga gereja Baptis Indonesia di Genesaret. Tuhan, berkati mereka supaya di tengah kehidupan mereka yang saat ini tertekan, mereka kembali mengingat bahwa Allah tidak pernah tinggal diam. Allah tetap menghendaki mereka menjadi saksi, sekaligus Allah memperlengkapi kehidupan jemaat-Mu dengan Roh Kudus yang dinyatakan dalam kehidupan setiap pribadi, sehingga dengan kekuatan itu jemaat Tuhan boleh bertahan di dalam iman, bahkan semakin kokoh. Dengan kuasa yang datang dari Tuhan, mereka dimampukan untuk menjadi saksi-saksi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk semua yang menyatakan kepada kami pada pagi hari ini. Biarlah ketika kami berhenti mendengar firman Tuhan, Allah Roh Kudus tetap memeteraikan firman-Mu dalam hidup kami, sehingga firman Tuhan tetap kami ingat dalam kehidupan kami bersama-sama. Bahkan kami boleh melakukannya sehingga kehidupan kami menjadi benar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk semuanya. Mohon ampun segala kekurangan kelemahan yang ada dalam hidup kami. Kami yakin hari ini dan seterusnya Tuhan Yesus semakin menyempurnakan kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, Allah Juru Selamat kami bersama berdoa, kami mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah kita pagi hari ini. Mari kita bersama berdiri di hadapan Tuhan. Kita akan menyanyikan satu pujian bersama Pak kita.
baik ketika kami di rumah atau dimanapun kami berada pada saat pagi hari ini. Kami meyakini Tuhan Kau memiliki rencana indah di dalam kehidupan kami bersama, sehingga di dalam kehidupan kami boleh menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami serahkan kehidupan kami di saat kami kembali ke dalam hidup kami masing-masing, hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami serahkan Tuhan ketika kami berada di rumah, ketika kami bekerja di luar rumah, ketika kami belajar. Tuhan memberkati kami semuanya. Biar di dalam kehidupan kami hari ini dan seterusnya, kami terus boleh menikmati segala karya. Kami yakin Tuhan Kau memelihara hidup kami dengan kesehatan, kekuatan yang terus Tuhan anugerahkan hari demi hari. Dan kami meyakini Tuhan memelihara kehidupan kami secara jasmani dengan segala berkat dan kemurahan-Mu, sehingga di dalam kehidupan kami terus mengalami sukacita, damai, dan sejahtera. Kami meyakini Tuhan memiliki rencana terbaik dalam hidup kami, bahkan di tengah situasi kondisi yang tidak menentu seperti saat ini. Dan kami yakin ketika kami kembali ke dalam hidup masing-masing, kami boleh menikmati berkat, rahmat, damai, dan sejahtera yang datang dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kehidupan kami diberkati di dalam Tuhan Yesus Kristus hari ini sampai dengan selama-lamanya. Haleluya. Kita tetap terapkan tentang social distancing maupun juga physical distancing, biar dalam kehidupan kita senantiasa melakukan apa yang sudah dihimbaukan kepada kita semuanya. Dan pada saat ini saya berpesan, perbanyaklah kehidupan saudara-saudara di dalam doa. Dekatkan diri saudara-saudara dengan Tuhan Yesus Kristus, sehingga di dalam kehidupan saudara-saudara semakin merasakan damai dan sejahteranya. Luangkan sebanyak mungkin waktu untuk tetap membaca dan merenungkan firman Tuhan, sehingga saudara-saudara semakin diberkati hari demi hari. Dan jemaat Tuhan, ketika masih ada di rumah mau bersama anak-anak yang belajar, tetaplah berharap bahwa segala yang terjadi akan menjadi semakin baik adanya. Demikian juga ketika kita mau keluar rumah, ikuti aturan dan juga protokoler yang sudah ditentukan, sehingga kita semua terhindar dari penyebaran COVID-19 ini. Jemaat yang tetap bekerja di luar rumah, jaga diri, pakai masker, gunakan alat pelindung diri, dan biarlah saudara-saudara tetap sehat kuat untuk dapat menikmati berkat Tuhan. Pada akhirnya saya mengucapkan selamat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, Tuhan memberkati.